kesaksian yang memilukan dari Eli, saudara Sandera Eviatar David yang dibiarkan kelaparan oleh Hamas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat dan negara-negara lain yang telah menanggapi seruan kami. Terima kasih telah mengadakan pertemuan mendesak dan penting Dewan Keamanan PBB ini. Namun kami juga mendengar begitu banyak kebohongan di sini. Saya tidak bisa menanggapi semuanya, tetapi sungguh lucu mendengar perwakilan Federasi Rusia setelah 3,5 tahun invasi brutal dan perang brutal di Ukraina, serta pengeboman terhadap penduduk sipil di Kiev dan tempat-tempat lain berbicara di sini dengan cara seperti itu. Saya juga mendengar perwakilan Palestina. Anda harus mengatakan bahwa orang-orang Palestina belajar propaganda dari Anda, dari era Soviet, dan Anda adalah guru yang baik. Orang-orang Palestina menciptakan terorisme sebagai cara untuk memajukan tujuan mereka, dan itu mencakup semua faksi Palestina. Dan hingga hari ini, otoritas Palestina terus membayar gaji kepada para teroris dan keluarga teroris sesuai dengan kejahatan yang dilakukan para teroris tersebut. Dan inilah cara mereka mendorong terorisme hingga hari ini. Anda berbicara tentang perdamaian. Sejak tahun 1947, Anda memiliki begitu banyak kesempatan untuk mencapai perdamaian. Anda menolak semuanya. Hari ini sebagai Menteri Luar Negeri negara Israel, negara berdaulat bagi bangsa Yahudi yang telah berjuang demi eksistensinya selama hampir 2 tahun di 7 front yang berbeda. Saya di sini hari ini karena para sandera kami masih berada di sana, kelaparan, disiksa oleh Hamas dan Jihad Islam di penjara bawah tanah Gaza. Pada 7 Oktober, Hamas menyerbu Israel tanpa alasan. Mereka melakukan kejahatan keji seperti yang dilakukan Nazi dan ISIS. Mereka membunuh dan memperkosa perempuan, membunuh anak-anak di depan orang tua mereka, dan orang tua di depan anak-anak mereka. Mereka memenggal kepala orang, membakar seluruh keluarga hidup-hidup, membawa 251 sandera ke dalam penawanan yang kejam. 50 dari mereka masih di sana, kelaparan dan disiksa. Saya ingin membacakan dari laporan Project Dina. Laporan ini menggambarkan kejahatan seksual dan kekejaman mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Temuan dengan benda-benda yang dimasukkan ke dalam alat kelamin mereka. Mayat-mayat perempuan telanjang ditemukan di borgol ke pohon. Mayat-mayat ditemukan dengan tanda-tanda mutilasi genital. Sebagian besar perempuan yang mengalami kekerasan seksual, termasuk di antara 166 orang yang dibunuh pada hari itu. Setelah mereka diperkosa, mereka dibunuh. Mereka kini selamanya dibungkam. Namun kekerasan seksual terus berlanjut bagi mereka yang dibawa ke dalam tawanan. Amit Susana dibebaskan dari penawanan kejam Hamas. Dengan berani ia menceritakan bagaimana ia dipaksa di bawah todongan senjata untuk melakukan tindakan seksual terhadap penawannya. Inilah kejahatan murni yang dihadapi Israel. Kejahatan Hamas masih terjadi. Akhir pekan lalu, seluruh dunia menyaksikan kelaparan kejam yang dialami Eviatar David dan Rom Braslavski yang disiksa di tangan Hamas dan Jihad Islam. Dunia melihat kondisi mereka yang mengerikan. Tulang-tulang menonjol di kulit mereka bagaikan kotoran hidup, menatap kematian di mata mereka. Eviatar terpaksa menggali kuburnya sendiri, sebuah tindakan yang sangat memilukan. Anda baru saja mendengarnya. Anda baru saja mendengar saudaranya Eli. Hamas dan Jihad Islam menggunakan kelaparan dan penyiksaan sandera sebagai alat kejahatan. Ini adalah bagian dari kampanye propaganda sadis yang disengaja dan direncanakan dengan baik. Tujuannya? Pertama, teror psikologis.
Kedua, upaya untuk menciptakan kaitan antara sandera kami yang kelaparan dengan fitnah darah mereka terhadap Israel, namun ini adalah kampanye kebohongan. Israel telah memfasilitasi bantuan dalam jumlah besar ke Gaza sejak awal perang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peperangan. Dan omong-omong, jumlahnya terus bertambah. Hamas dengan kejam membuat sandera-sandera kita kelaparan, sementara para teroris menikmati daging, ikan, dan sayuran. Dan kita melihat saudara Evyatar menunjukkan hal itu dengan foto teroris yang tampak kenyang bersama Evyatar dalam kondisi yang sangat buruk. Dan kalian semua melihat lengan tebal dan berotot dari teroris yang kenyang di samping Evyatar, kerangka hidup yang dipaksa menggali kuburannya sendiri. Kami memfasilitasi bantuan dalam jumlah besar ke Gaza. Tidak ada negara lain yang bertindak seperti ini dalam perang, dalam skala sebesar ini, di bawah keadaan yang begitu sulit. Tetapi Hamas menjarah bantuan tersebut dan menggunakannya sebagai alat keuangan. Kami tidak mendengar sepatah kata pun tentang hal itu dari perwakilan Palestina. Teroris Hamas yang kejam dan menyimpang dengan kejam memutuskan apakah dan apa yang akan dimakan para sandera, terutama apa yang tidak akan mereka makan. Evyatar menceritakan tentang hari-hari penuh di mana ia sama sekali tidak makan. Sandera yang sakit dan kelaparan hingga hari ini masih belum pernah bertemu dengan perwakilan Palang Merah, meskipun hal ini telah secara eksplisit disepakati dalam perjanjian Sandera pada November 2023. Obat-obatan yang sangat mereka butuhkan untuk bertahan hidup belum juga sampai kepada mereka. Sementara para teroris, para pembunuh yang ditahan di penjara-penjara Israel menerima perawatan medis dan nutrisi, Hamas dan Jihad Islam menyiksa para sandera kami. Negara dan organisasi teroris yang menculik warga sipil bukan hanya masalah kami saja, tetapi Hamas melakukannya dalam skala besar pada 7 Oktober. Negara dan organisasi teroris ini melakukan hal tersebut demi memastikan kelangsungan hidup dan kepentingan mereka sendiri. Para teroris secara tidak manusiawi menculik warga sipil tak berdosa sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Dalam kasus Hamas, mereka mencoba memaksakan kepada kita persyaratan agar mereka tetap berkuasa di Gaza. Mereka ingin tetap menjadi kekuatan militer terkuat untuk melanjutkan perang melawan Israel dan warganya. Fenomena berbahaya ini bisa saja terjadi besok di mana saja di dunia. Dunia harus mengakhiri penculikan terhadap warga sipil. Komunitas internasional harus membuat para teroris merasa hal itu tidak sepadan. Hari ini itu Israel. Besok itu bisa jadi Anda. Dunia telah jungkir balik sementara Hamas menjalankan mesin propagandanya. Sebagian besar media internasional baik mengabaikan kebenaran maupun mempercayai kebohongannya. Saya membaca New York Times sehari setelah Hamas merilis video yang dipelintir tentang Evyatar David. Saya mencari tetapi tidak menemukan Evyatar di halaman depan. Dan kemudian saya tidak menemukan fotonya di seluruh koran itu. Saya menyerukan kepada media internasional, tampilkan Evyatar di Roma secara jelas dan utama. Apakah ini tidak layak diberitakan? Kita sedang menyaksikan dunia yang terbalik. Kita Firaun menyaksikan agenda anti-Israel yang dipelintir dari begitu banyak media global. Mereka mengalihkan tanggung jawab dari para penculik dan pemerkosa kepada negara yang diserang. Mereka mengalihkan kesalahan dari teroris kepada para korban. Alih-alih mendukung Israel, mereka justru menyalahkan para korban dari serangan di 7 front yang berbeda. Dan saya bertanya di sini, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, apakah Anda tahu apa yang ditweet oleh Sekretaris Jenderal Guterres setelah gambar-gambar mengerikan Evyatar di Roma dirilis? Tidak sepatah kata pun.
sunyi senyap yang memekakkan telinga. Namun kita semua melihat cuitan-cuitan tak berujung dan obsesif darinya yang terus-menerus menyerang Israel. Hadirin sekalian, apa yang kita saksikan hari ini adalah bangkitnya antisemitisme psikotik di seluruh dunia yang dipicu oleh fitnah darah modern seperti pada masa-masa tergelap dalam sejarah. Orang Yahudi diburu di seluruh dunia hanya karena mereka Yahudi di Melbourne, di Amsterdam, di Paris. Namun ini bukan satu-satunya perang di dunia, tapi ini satu-satunya kasus orang-orang diburu di mana-mana hanya karena kebangsaan mereka. Apakah Anda tahu ada bangsa lain yang berjuang untuk hidupnya dan menderita di seluruh dunia akibat permusuhan dan kekerasan? Kita hidup di dunia yang terbalik, dunia di mana Israel didudukkan di kursi terdakwa saat ia berjuang untuk bertahan hidup. Ada sebuah nama untuk itu disebut antisemitisme. 80 tahun setelah berakhirnya Holocaust, antisemitisme kembali mengalami masa kejayaannya. Ada negara yang bertindak bahkan di gedung ini untuk menekan Israel dan bukan Hamas selama hari-hari sensitif dalam negosiasi. Mereka secara langsung berkontribusi terhadap terbunuhnya peluang untuk mencapai kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata. Mereka memperpanjang perang ini. Inilah yang mereka lakukan. Jadi sekarang mari kita ajukan pertanyaan yang paling sederhana. Siapa yang memulai perang pada tanggal 7 Oktober? Siapa yang bertanggung jawab atas kelanjutannya, atas penderitaan yang tiada akhir? Hanya ada satu jawaban yang jelas. Hamas. Hamas masih menolak membebaskan para sandera yang kelaparan dari penjara bawah tanahnya. Hamas masih menolak untuk meletakkan senjata. Seruan kepada Hamas untuk membebaskan sandera kita harus menjadi yang utama dan utama di panggung dunia. Ini tidak boleh berhenti sampai mereka semua pulang. Tuan Presiden, kami menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat para sandera kami. Kami menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk akhirnya mengutuk Hamas atas kejahatan keji yang dilakukannya, meminta pertanggungjawaban dan menuntut pembebasan segera semua sandera kami. Shalom saudara-saudara, baru saja kita menonton tadi videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kiranya berita ini populer dan diberitakan di seluruh dunia, sehingga kesalahan-kesalahan yang selama ini kita miliki, yang kita dengar dari media-media, hari ini telah diungkapkan tentang kebenarannya. Yang pertama, melakukan aksi itu adalah HAMAS itu sendiri. Sehingga banyak korban dari bangsa Israel. Anak-anak yang dibunuh dan juga laki-laki mereka, wanita-wanita mereka yang menjadi korban, yang menjadi tawanan hingga pada hari ini. Mereka masih ditawan. Dan ada banyak di antara wanita-wanita mereka diperkosa, dibunuh. Nah, teman-teman, apa tanggapan saudara? Apa yang Anda rasakan ketika Anda mendengarkan berita tentang kebenaran ini? Selama ini sangat kasihan, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka begitu antusias untuk membela HAMAS. Padahal HAMAS adalah teroris itu sendiri. Mereka lah pelaku yang membuat banyak korban. Kalau dari perikemanusiaan, mereka itu sebenarnya tidak memiliki perikemanusiaan. Dan sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kita Kesatuan Republik Indonesia, bahwa perikemanusiaan itu harus diterapkan. Lalu kenapa kita membela, khususnya banyak di negara NKRI ini, membela HAMAS? Seperti kalau kita dengarkan video seorang bernama Hussein, mereka begitu antusias untuk membela HAMAS. Kalau kita dengarkan tadi ya dalam video tersebut, bahwa hal itu terjadi hari ini bagi Israel, tapi besok itu bisa terjadi kepadamu, bukan hanya kepadamu dan kepada keluargamu, tetapi juga kepada bangsamu, termasuk Indonesia. Makanya kita harus hati-hati. Jangan kita menelan
setiap berita itu langsung dengan bulat-bulat. Tapi biarlah kita berpikir cerdas, berpikir waras, agar kita tidak ditipu oleh politik-politik yang mengatasnamakan agama. Nah, teman-teman, terima kasih. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan informasi penting bagi kita. Dan sedikit lagi tambahan bagi kita, bagaimana tadi korban, yaitu daripada HMAS. Mereka dibiarkan kelaparan. Bahkan kalau kita lihat tadi di video tersebut, ada seorang yang menggali kuburannya sendiri. Mereka mengungkapkan betapa kejamnya HMAS. Kiranya negara Kesatuan Republik Indonesia menonton video ini dan terbukalah matanya, agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Salam saudara-saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.